Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali berbagi sebuah amalan yang hendaknya ini nanti ya diusahakan ya diamalkan secara istiqomah ya, secara rutin. Dan sebelum Mbak sampaikan wirid atau amalannya, di sini perlu Mbak tekankan bahwa amalan ini sebaiknya diamalkan dalam satu paket ya, dalam satu paket, dan ini nanti supaya teman-teman bisa mengamalkannya secara menyeluruh. Baik, yang pertama adalah jika kita menginginkan dunia ini ada di genggaman kita, artinya dunia ini kita dapatkan dan akhirat tentu saja juga insya Allah kita dapatkan, artinya hidup kita makmur, berkecukupan ya, kemudian tidak akan, insya Allah tidak akan pernah hidup dalam kondisi yang kekurangan, senantiasa dimudah lancarkan. Kalaupun punya usaha, bisnis, dagang, insya Allah diparingi kemudahan dan kelancaran, dibukakan pintu rezekinya ya, senantiasa mendapatkan limpahan rezeki ingkang kathah, halalan thayyibah, barokah ya fid dunya wal akhirah. Jadi ini nanti supaya teman-teman mengamalkan apa yang akan Mbak jelaskan ya. Baik, yang pertama ini teman-teman ya sebaiknya mengamalkan sholat sunnah fajar ya. Sholat sunnah fajar ini sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh ya. Niatnya seperti ini: usolli sunnatal fajri rok'ataini ya, ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala ya. Nah, sekali lagi, usolli sunnatal fajri rok'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman menunaikan sholat fajar atau sholat sunnah ya sebelum subuh itu sebanyak 2 rakaat saja, hanya 2 rakaat ya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda ya bahwa 2 rakaat sholat fajar ini ya khairu minad dunya wa ma fiha. Artinya bahwa 2 rakaat sholat fajar ini lebih baik daripada dunia ini seisinya ya, alam semesta dan seisinya ini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mengamalkan ya 2 rakaat sholat fajar ini secara rutin, secara istiqomah terus menerus, insya Allah ya hidup kita tidak akan pernah kekurangan, tidak akan banyak menghadapi permasalahan yang kemudian menjadikan kita ini terpuruk gitu ya. Kalaupun punya usaha bisnis dagang, insya Allah dibarengi kemudahan dan kelancaran ya, tidak akan pernah hidup dalam kondisi yang kekurangan, punya hutang dan lain sebagainya, terhindar dari kebangkrutan dan lain sebagainya gitu ya, insya Allah ya. Nah, setelah teman-teman menunaikan sholat fajar 2 rakaat ini, kemudian teman-teman membaca wirid ini ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini dasarnya, ini yang akan Bapak bacakan ya. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. An Ibni Umar anna rajulan qala ya Rasulullah inna dunya akbarati anni wa tawallat, qala lahu fa aina anta min sholatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa bihi yurzakun. Kul ainda tulu'il fajri subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin ta'tikat dunya saghiratun. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ada seorang lelaki yang datang sowan kepada baginda Nabi
Lalu beliau berkeluh kesah bahwa dunia ini, ya, inna dunya adbarat anni wa tawallat, bahwa dunia ini terasa begitu jauh, ya, berada di genggamannya. Artinya kehidupannya ini sulit, gitu ya, serba kekurangan, susah lah, seperti itu. Maka kemudian baginda Nabi, ya, memberikan saran, ya, supaya menunaikan 2 rakaat sholat fajar, ya, kemudian bertasbih, wa tasbihil khalaik wa bihi yurzakun. Jadi setelah menunaikan sholat fajar 2 rakaat itu, kemudian membaca tasbih, ya, membaca tasbih, maka dengan bacaan itu insya Allah wa bihi yurzakun, tentu akan mendapatkan limpahan rezeki, ya. Bacaan tasbihnya seperti apa? Ya, ini Qul inda tulu'il fajri, jadi bacalah, ya, saat waktu fajar itu, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ya. Jadi berapa kali? Mi'ata marratin ta'ti katunya sawiratan. Jadi sebanyak 100 kali, maka akan didatangkan dunia ini berada di genggaman. Jadi dunia ini terasa begitu kecil, ya. Ta'ti katunya sawiratan. Kecil dunia ini pasti akan berada di genggaman kita, ya. Artinya apa? Insya Allah kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran kalau urusan rezeki, gitu ya. Nah, jadi setelah menunaikan sholat fajar sebanyak 2 rakaat itu, kemudian teman-teman membaca wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Lalu, ya, di sini Mbak tambahkan, ya, ini juga ijazah dari guru Mbak dulu, ya. Nah, setelah membaca tasbih sebanyak 100 kali itu tadi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, lalu teman-teman membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ini sebanyak berapa? Ini sebanyak 40 kali saja. Jadi tunaikan sholat fajar 2 rakaat, kemudian setelah itu membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, lalu membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, ya. Dengan mengamalkan wirid ini secara rutin, ya, insya Allah kita nantinya senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran, ya, dalam hal apapun itu, ya, mau pekerjaan, mau karir, mau ekonomi, usaha bisnis, dagang, hutang dan lain sebagainya, insya Allah kecil, gitu, ya. Jadi ta'ti ke dunia saghiratan, dunia ini terasa akan kecil, mudah sekali, insya Allah dimudah lancarkan di segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus yakin dalam mengamalkannya, dan tentu saja harus diamalkan secara rutin dan istiqomah. Nah, ini buat teman-teman, biasanya untuk teman-teman yang kadang-kadang yang ada di luar negeri, yang memiliki keterbatasan karena situasi, ya, ini kadang-kadang tidak bisa menunaikan sholat, ini kadang-kadang tinyang, ya, piye Mbak, nek kapan gak iso sholat. Nah, ini amalan ini harus dikerjakan satu paket, ya, satu paket. Jadi sholat fajar dulu 2 rakaat, lalu membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kemudian membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Jadi ini satu paket supaya diamalkan seperti itu, ya, ijazahnya memang seperti itu. Jadi bagaimana Mbak kalau tidak bisa menunaikan sholat? Ya wallahu a'lam. Ya, apa yang bisa teman-teman lakukan, ya lakukan saja yang terbaik. Kalau cuma bisa wiridnya saja, ya monggo silakan. Tetapi masalah asar atau dampak keberkahannya ini nanti, ya kita semua tidak tahu. Wallahu a'lam, ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.